Oke, silahkan menulis dulu teman-teman. Buat kalian yang sudah menemukan jawaban, oke, saya akan melihat jawaban kalian ya. Yang sudah ada Yesus, roti yang memberi hidup. Nurbertin Napitu. Siapa ini? Ya, silakan Sister. Yesus, roti yang memberi hidup. Silakan diberikan keterangan pendek tentang perikop ini. Silakan di-unmute dulu, Sister. Oke, Ya. ya. Terima kasih, Romo. Ya. Susah, Sister, Dari menemukan perikop itu, harus buka-buka sangat teliti begitu. bagi saya agak sedikit susah ya, Romo ya. Dan kebetulan tadi ada waktu, jadi ngehang itu tuh menjadi berkat bagi saya, hikmah ya. Iya, itu Jadi petaka untuk saya ya. jadi memberi makan 5.000 orang itu memang beberapa ada dasar alkitabiahnya dalam kitab suci. Tadi saya juga membuat ada 4.000 orang. Nah, 4.000 orang ini juga baru saya tahu, Romo, hari ini. Dan syukur pada Allah, ngehang itu juga menjadi hikmah bagi saya. Tapi yang lebih menyentuh di dalam diri saya yaitu Yesus roti yang memberi hidup. Nah, memang saya belum membaca semua, Romo. Membaca semua hanya tadi ada di sini, lalu mereka bertanya kepadanya, kami harus berbuat apa untuk melakukan kehendak Allah? Ini tuh ada kaitannya ketika di dalam 5.000 orang juga, para rasul bertanya kepada Yesus, kami hendak berbuat apa? Nah, di mana kan waktu itu orang-orang mau disuruh pulang saja gitu. Tetapi Allah mau ya bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita ya dengan 5 roti dan 2 ikan ini orang-orang banyak ini bisa makan. Nah, di sini juga ini menjadi kaitannya di ayat 28, Yohanes 28, tadi juga di dalam Injil Sinoptik 5.000 orang ternyata semua Injil menceritakan itu, Romo, tidak hanya satu Injil. Nah, ini juga yang dapat saya pelajari pagi ini. Tidak hanya Markus, tidak hanya Injil Lukas, tetapi semua mereka menceritakan. Dan maaf, belum begitu bisa saya terangkan dengan baik, tetapi itu yang saya lihat, Romo, ada sebuah percakapan di dalam 5.000 orang juga, 5.000 orang, di situ ada percakapan antara Rasul dengan Yesus sendiri, sedangkan di Yohanes juga ada percakapan antara Rasul dan Yesus. Begitu, Romo. Terima kasih. Oke, Suster Nurbertin ya. Ini sudah sesuatu. Saya tadi sebenarnya meminta kalian untuk menemukan dalam Injil Sinoptik. Nah, Suster malah lebih maju ya, sudah menemukan dalam Injil Yohanes ya. Dan Suster sudah menemukan ya bahwa ternyata perikop tentang memberi makan itu ada dalam Injil Sinoptik dan juga bahkan dalam Injil Yohanes ya. Alasan saya bertanya kepada kalian adalah dalam dokumen Dei Verbum ya, di situ dikatakan bahwa tempat kitab suci dalam kehidupan kita itu bagaimana sih ya? Dan di situ dikatakan terutama dalam kaitan dengan studi teologi, nah kita harus tarik ya ke studi pendidikan keagamaan Katolik, tapi juga pastoral kita ya. Di situ dikatakan bahwa kitab suci itu punya tempat karena dia meremajakan dan meneguhkan teologi ya.
Nah, kita juga berharap bahwa kitab suci itu punya daya meremajakan dan juga meneguhkan aktivitas kita ya, termasuk yang tadi saya contohkan dalam kasus ya, yaitu kasus Segomubeng ya, umat yang pengen solider dengan warga sekitar gereja karena pandemi, lalu pertanyaan yang diajukan adalah dasar kitab sucinya apa kalau kita mau melakukan kegiatan ini ya. Dan suster sudah mulai ya untuk menunjukkan. Nah, apakah hanya teks itu yang disebut suster? Nah, mari kita Adit. Ya. Ketemu Sebentar, teks Romo. lain nggak, Adit? Silakan. Nanti Romo. Masih mencari lagi. Oke, masih mencari lagi ya. Oke, sekarang ya saya mulai mencari kalian ya, jangan sembunyi. Mbak Fiona yang tadi sudah mimpin doa ya, meskipun kamu sudah mimpin doa, kamu tidak lewat dari pencobaan ini ya. Ketemu enggak, Fiona? Ada enggak teks yang bicara tentang dasar kitab suci yang bisa kita gunakan untuk membantu umat yang semangat sekali mau melakukan kegiatan atau aktivisme Segomubeng, tapi mereka enggak perlu diberi pendasaran kitab suci? Belum dapat, Romo, dilewati dulu. Oke, dilewati dulu. Emi Girsang, sudah ketemu atau belum? Di unmute dulu ya. Masih mencari, Romo. Sudah ketemu, Emi? Belum. Belum ketemu. Oke, Rengganata. Sabda bahagia, Romo. Yuk, Rengganata. Oh iya. Selamat pagi, Romo, teman-teman. Iya. Bagi saya, dasar kitab suci yang bisa menyemangati orang-orang yang karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan juga berbahagialah mana tadi ya? Ini, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan itu, Rom. Ya. Oke ya. Nah, ini terutama untuk yang nanti akan melakukan ya aktivitas Segomubeng, yaitu berbahagialah orang yang murah hati. Nah, saya melakukan sebuah survei ya selama masa pandemi ini. Wajah gereja Katolik itu wajah gereja yang kayak apa ya selama masa pandemi? Tentu ya ada sekelompok orang Katolik yang selama masa pandemi ini malah sibuk ngajak berantem ya umat beragama lain karena biasanya ada isu-isu sensitif ya. Ada sekelompok umat Katolik di situ dan saya menamai jenis umat Katolik ini adalah jenis umat yang apologetik. Jadi wajah gerejanya itu adalah wajah yang apologetik ya, yang ngajak debat, ngajak diskusi, yang menurut saya kok tidak terlalu pas ya selama masa pandemi. Lalu saya menemukan wajah lain, terutama dalam kegiatan Segomubeng itu adalah wajah gereja yang oleh Rengga baru aja disebut ya, yaitu wajah gereja yang hospitable, wajah gereja yang murah hati. Ya. Nah, menurut saya wajah gereja inilah yang perlu kita tunjukkan ya pada masa pandemi ya, dan bukan wajah gereja yang ngajak debat, ngajak berantem, dan seterusnya ya. Oke, terima kasih Rengga. Hal memberi sedekah. Matius 6. Suster Grazia Oso. Silakan. Ya, Romo. Hal memberi sedekah di sini yang ayat 4 ya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Lalu, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ketika kita melakukan kebaikan di masa pandemi ini, membantu orang, bahwa di situ juga dituntut ketulusan hati dari wajah gereja yang seperti Romo ungkapkan tadi. Makasih Romo. Oke, Suster, saya mau tanya-tanya. Kalau misalnya Suster memilih perikop itu ya, boleh nggak sih kita itu foto-foto kalau memberi nasi kepada orang, lalu kita posting di Facebook atau Instagram. Nah, gimana ini, karena ini kan zamannya Instagram, zamannya medsos ya. Kayaknya kalau nggak difoto itu kurang gitu, Suster. Nah, sementara Suster justru kalau memberikan dengan satu tangan, tangan lain jangan tahu gitu. Iya. Gimana, Suster? Bentar ya Romo, sepertinya pertanyaan ini agak sulit. Karena memang seperti yang saya lihat, memang kebanyakan seperti itu ya Romo, bahwa setiap orang ya memberi dan sebagainya itu pasti selalu difoto, lalu diupload entah di Facebook, entah di Instagram, entah di status WA gitu. Menurut saya sih boleh-boleh saja gitu ya Romo. Bukan berarti mau pamer bahwa saya ini membantu orang-orang di sekitar saya seperti ini. Menurut saya boleh saja, asalkan bahwa itu ya itu tadi Romo, dengan tulus kita melakukan semua itu, bukan berarti menunjukkan bahwa saya bisa memberikan sedekah kepada siapa saja karena saya punya banyak uang dan sebagainya, saya bisa melakukan itu semua gitu. Boleh-boleh saja, asalkan tadi itu bahwa itu semua dilakukan dengan tulus, saya mau membantu gitu. Dan juga mungkin itu dari foto-foto itu bisa menggerakkan orang lain juga untuk melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan gitu. Makasih Romo. Oke, masih ada pertanyaan, Suster, belum selesai ya. Pertanyaan lanjutannya adalah, misalnya Suster ikut gerakan Sego Mubeng itu ya, dan memang ada beberapa suster yang ikut. Wajib nggak sih suster itu harus pakai baju suster? Karena sebagian gara-gara pakai baju suster, orang yang menerima nggak jadi mau ya. Yang ngasih suster orang Katolik, lalu nggak jadi deh mereka nerima. Gimana suster? Nah, gimana nih? Bertanya kok tambah sulit. Kurang lebih kita sudah agak tahu ya, mungkin kepentingannya untuk dokumentasi ya, daripada untuk untuk show off ya, untuk memperlihatkan bahwa kita itu ini loh aku lagi bagi, atau ini loh kami lagi bagi ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya lebih agak susah untuk para suster ya. Karena para suster tuh di mana-mana pakai baju seragam ya. Nggak kayak saya ini ya, kemana-mana ya, pokoknya baju yang trendy itulah yang saya pakai ya. Gimana, Suster? Bentar ya Romo, saya lagi memikirkan, mungkin para suster yang lain boleh membantu menjawab. Oke, saya akan kelihatannya suster yang sangat percaya diri untuk menjawab. Suster Dominik? Ya, Suster Dominik. Gimana, Suster? Karena ini saya kira akan menjadi salah satu pergumulan juga ya. Seperti saya bilang tadi, kitab suci bagi banyak umat Katolik itu punya tempat ya, karena dia bisa meneguhkan imannya, juga aktivitas praksis imannya ya. Nah, dan ini mungkin akan jadi pertanyaan untuk para suster ya. Wajib nggak sih ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka yang terdampak pandemi, kita harus memperlihatkan ya identitas kita, entah salib, entah pakaian suster, entah nama gereja, dan yang lain-lain. Silakan, Suster. Terima kasih, Romo. Pertanyaannya ini menantang juga ya, Romo, untuk kami. Ya, sebagai seorang biarawati,
apalagi seorang suster yang dimana kami mengenakan pakaian seragam dan itu sudah ditetapkan dari awal kami menerima, dan itu sudah menjadi satu hal yang tidak bisa terlepas dari diri kami, Romo, untuk selalu mengenakan pakaian ini, yang mana juga menjadi salah satu identitas kami sebagai seorang suster. Nah, pertanyaan Romo tadi, bagaimana kalau ketika hendak melakukan kegiatan seperti itu, lalu ada sesama yang lain, yang beragama lain yang mungkin ketika melihat kehadiran kami, lalu mungkin punya rasa penolakan, tidak mau menerima sumbangan atau pemberian dari kami, kaum berjubah, atau suster yang berjubah memakai baju seperti ini. Nah, itu ya bagaimana ya, Romo, menjadi satu persoalan juga bagi pribadi kami, karena ketika hendak berbuat baik tetapi mengalami penolakan, apalagi mengenai pakaian yang kami gunakan atau iman kepercayaan agama Katolik itu. Sehingga ya kalau di sini saya mau melihat bahwa ketika kita hendak berbuat baik lalu mengalami penolakan, ya harus mencari solusinya harus dicari bagaimana caranya untuk tindakan kebaikan itu, amal kasih ini tetap berjalan, sehingga itu mungkin kembali ke pribadi kami bisa mencari jalan keluar bagaimana sehingga bisa tetap terlibat dengan cara mungkin kalau seandainya memang saat kegiatan itu mengharuskan untuk bisa menjalankan atau melakukan, mungkin nanti itu secara intern ke dalam kongregasi atau ke komunitas bisa bicarakan bagaimana apakah kami diizinkan untuk menggunakan pakaian awam untuk berbuat kasih. Bagi saya sih tidak menjadi satu persoalan atau merupakan satu kesalahan ketika harus menanggalkan pakaian untuk bisa berbuat kasih. Itu bagi pribadi saya, Romo. Nah, yang penting ada komunikasi secara intern ke dalam komunitas atau kongregasi, meminta izin kepada pemimpin, karena bagi saya ketika untuk berbuat kasih tidak menjadi persoalan jika harus membuka sementara baju biaranya dan mengenakan baju awam seperti sesama yang lain untuk bisa memberikan amal kasih itu kepada sesama yang membutuhkan, sehingga kehadiran kita pun, perbuatan kasih kita pun bisa diterima oleh mereka. Itu saja, Romo, dari saya. Mungkin suster-suster lain bisa menambahkan. Suster, ya. Jadi nanti kalau ada suster ini ya, nanti pakai baju awam. Waduh, saya rapatkan dulu ya. Nah, rapatnya kapan, suster? Wah, minggu depan nih. Wah, padahal segomubengnya sekarang ya. Tapi tadi suster sudah memberikan beberapa insight kepada kita. Kira-kira oke lah. Oke, Suster Arin. Ya, ini dengan suster-suster muda itu apa ya? Saya senang ya, karena semangatnya pakai baju biara itu gede banget ya. Ya itu. Pertanyaannya untuk Suster Arin. Apakah kalau saya tidak mengenakan baju biara, saya menjadi kurang suster? Nah, setelah ini pertanyaannya akan ada ke Margareta. Margareta juga siap-siap ya. Meskipun bukan suster ya, nanti Margareta silahkan menjawab ya. Apakah aksesoris iman ya, tanda-tanda apapun yang menunjukkan dia sebagai seorang Katolik itu perlu kita bawa ya ketika kita melakukan aksi solidaritas. Yuk, Suster Arin. Baik, terima kasih Romo. Ya. Romo ini ya seperti Suster Dominik tadi ya sedikit menantang. Tetapi untuk pribadi saya ketika ya seperti berbuat kasih kepada sesama, ketika saya meninggalkan jubah, saya merasa pribadi saya ya biasa-biasa saja, tetapi saya tahu menempatkan diri bahwa saya sebagai seorang suster bagaimana perilaku, tingkah laku saya terhadap sesama yang saya bersama-sama untuk melayani berbuat kasih kepada orang lain. Begitu Romo, terima kasih. Oke, jadi suster itu ada dalam hati ya.
tidak sekedar ada dalam baju. Yuk, Margareta. Margareta B. Ini mbaknya malah melihati saya ya. Margareta B ada? Mungkin sedang meditasi ya. Deska. Yuk Deska. Ya Romo. Ya, gimana Deska? Karena ini kan sering kali jadi jadi persoalan di lapangan ya. Jadi semuanya sudah siap. Yang seringkali menjadi perdebatan adalah apakah salib, apakah nama gereja, ataukah baju kitab dari paroki mana itu mau kita kenakan dan macam-macam ya. Dan itu bisa menjadi tanda identitas seperti para suster tadi sudah sebut. Tapi mungkin bisa menjadi halangan bagi kita untuk bisa ketemu ya dengan mereka yang terdampak pandemi. Gimana, Deska? Ya, kalau menurut pengalaman saya, Romo, saya pernah juga berbagi segumuk bengke ini, saya tetap menggunakan atribut Katolik dan tetap diterima-terima aja, Mu. Kamu mengenakannya sengaja atau pas kebetulan ya? Misalnya baju saya semuanya ada label parokinya ya, jadi baju apapun yang saya pakai ya pasti tetap ada tulisannya paroki begitu ya. Atau kamu? Iya, itu acara gereja gitu, Mu. Oke. Jadi acara gereja pakai kostum gereja gitu ya? Iya. Oke. Lalu kamu sendiri sudah menemukan belum perikop yang bisa menjadi inspirasi buat kita ya untuk melakukan. Nah, kamu kan sudah melakukan ya. Mungkin istilahnya tidak segomubeng, tetapi istilah-istilah yang setara dengan itu ya. Kemarin kami juga waktu acara ini ngambil temanya Lukas 3 ayat 11, Mu. Oke, Lukas 3 ayat 11 apa itu? Jika kamu mempunyai kurang lebih kayak gini, Mu. Jika kamu memiliki pakaian yang lebih, hendaklah kamu berbagi ke orang yang tidak memiliki. Dan seperti itu juga dengan makanan, Romo. Oke. Jika tidak kamu memiliki lebih, berbagilah dengan yang tidak punya. Oke ya, jadi nanti kita juga akan menemukan di dalam Injil Lukas ya, juga di dalam Injil Matius misalnya, kalau engkau memberikan segelas air dingin kepada orang lain dan engkau melakukannya itu sebagai murid Kristus, kamu tidak akan kehilangan upah ya di surga. Nah ini salah satu perikop ya, yang nanti karena Deska udah menyebut Injil Lukas adalah salah satu Injil yang memberikan perhatian pada mereka yang ada di baik tepian masyarakat maupun tepian religius ya. Tepian masyarakat itu mereka yang tersingkir dari masyarakat ya. Entah karena miskin secara sosial atau mereka seringkali disingkirkan ya. Misalnya orang Samaria adalah mereka yang secara religius disingkirkan ya dari pergaulan terutama di kalangan orang Israel ya. Dan Injil Lukas adalah salah satu Injil yang justru memberikan nilai sangat positif ya dalam memandang orang Samaria. Maka ada perikop yang sangat terkenal yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Sebuah perikop yang jarang kita temukan di dalam perikop lain dalam Injil Sinoptik. Ketika ada pandangan yang lebih positif ya tentang orang Samaria. Terima kasih Deska. Ya, Mbak Margareta sudah sadar? Saya ajak bicara. Oh, ternyata belum ya. Nanti perlu kita bangunkan kesadarannya ya. Raimundus. Raimundus, ya sudah ketemu perikopnya? Sudah, Mo. Oke, Raimundus, perikopnya yang mana?
Kalau saya dari Matius bab 10 ayat 8 mau yang kamu telah memperolehnya dengan suma-suma, karena itu berikanlah pula dengan suma-suma. Jadi kita tuh kalau menurut saya kita telah menerima dan mendapatkan sesuatu dari Allah dengan suma-suma, maka kita pun juga harus melakukan hal yang sama sebagai wujud rasa syukur. Mengapa menurut Raimundus teks itu penting banget ya? Semangat gratuitas, memberikan secara gratis untuk gereja ya, agar gereja itu lebih murah hati ya. Menurut kamu mengapa itu penting ya? Dari semua teks yang kamu buka, teks itu mengapa berbicara secara khusus untuk Raimundus? Ya, karena di sini kita diajarkan untuk memberikan dengan tulus hati, tidak mengharapkan imbalan suatu apapun sebagai bentuk rasa syukur kita, karena kita telah mendapatkan sesuatu dari Allah gitu. Oke, jadi kira-kira salah satu tantangan adalah bahwa ada motivasi yang seringkali sangat tersembunyi ya, entah dipuji, diakui atau apa ya. Dan Raimundus justru menekankan mestinya kita nggak nyari-nyari itu ya, karena yang kita berikan itu diberikan terlebih dahulu oleh Tuhan secara gratis ya kepada kita. Oke Raimundus, saya senang ya dengan temuan ini. Karena kamu tidak menjadi orang Katolik biasa lagi ya, yang biasanya tidak terlalu akrab dengan kitab suci, tetapi kamu membuka perspektif kita ya, bahwa solidaritas itu tidak sekedar 4.000 atau 5.000 orang ya, tetapi ada perikop-perikop lain. Oke, Teresia lah, yuk Teresia, udah ketemu belum? Setelah ini Ludgar ya. Ya, kalau saya ngambilnya dari Matius bab 22 ayat 39 yang tentang hukum yang terutama, saya ambil yang hukum kedua itu sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ya kalau misal saya saja butuh makan, orang lain juga tentunya butuh makan, toh Romo. Seperti itu. Jadi kalau saya punya rezeki yang lebih gitu, saya berikan kepada sesama yang kurang. Seperti itu Romo. Oke, wah ini Teresia Lavita ini kamu sudah menjadi mahasiswi pendikat ya. Karena untuk semua pertanyaan jawabannya adalah perintah kasih ya. Dan ini juga seringkali jawaban semua orang Katolik ya. Kalau ditanyai perikop, semuanya adalah kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi Allah atau mengasihi diri kamu sendiri ya. Tapi enggak apa-apa ya, Teresia. Nanti kalau sudah mulai kuliah di pendikat, saya kira kitab suci kita tambah ya. Dan jangan jawab semua pertanyaan dengan perintah kasih itu ya. Tidak salah, cuman kurang cocok ya. Tapi menurut saya keterangan kamu menurut saya lebih penting ya. Yang kamu sampaikan tadi. Terima kasih Teresia. Semangat. Oke, Ludgar. Ya. Ini tadi saya perhatikan malah nyanyi-nyanyi ya. Romo. Yuk, Ludgar. Gimana? Kalau saya sudah sendiri, ketemu perikopnya? Sudah, Romo. Sudah. Yuk. Perikop mana? Dari saya sendiri, saya ambil perikop dari Lukas, Romo. Oke, Lukas. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Oke, tentang apa itu? Tentang Yesus berkata kepada orang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah engkau mengundang sahabatmu, keluarga, tetangga-tanggamu yang kaya, karena mereka akan membalas dengan mengundang engkau pula, dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang benar.
Oke, mengapa Jadi itu untuk penting mengadakan banget, perjamuan, Lutgar? ya menurut saya ya Romo, karena untuk mengadakan perjamuan, ya betul kita harus mengundang orang yang miskin, yang cacat, yang buta. Karena mengapa? Karena dalam diri orang tersebut tuh memiliki apa ya namanya? Keikhlasan, kita berbagi itu ikhlas Romo, maka tidak bisa membalasnya, maka dengan hati yang tulus kita mampu ya mungkin berbangga untuk memberikan perjamuan kepada mereka karena mereka tidak bisa mengembalikan kepada kita gitu Romo. Dan kita mungkin ya mendapat balasannya kepada hari kebangkitan orang-orang benar. Oke ya. Ini juga sangat hidup ya di kalangan umat ya. Seringkali istilahnya adalah berbagi dengan mereka yang kurang beruntung ya. Meskipun tentu istilah orang kurang beruntung ini tidak terlalu baik ya kita pakai ya sebagai istilah. Tapi saya kira itu ya yang istimewa ketika kita berbagi ya dengan mereka yang miskin adalah mereka ada kemungkinan tidak akan bisa melakukan hal yang sama balik ya kepada kita ya. Makanya itu apa ya? Karena kalau bisa hubungannya itu timbal balik, saya ngasih, kamu kemudian ngasih ya, lalu nggak terlalu istimewa ya. Kalau dalam nanti teologi moral ya, mudah-mudahan nanti kalian dapat siapapun dosennya ya. Ada sebuah prinsip ya, do ut des ya. Saya melakukan biar kamu juga melakukan pada saya ya. Nah, sementara di dalam tindakan solidaritas seringkali yang terjadi adalah saya memberikan dan tidak ada timbal balik setelah itu ya. Maka nanti akan diuji ya ketulusan kita untuk memberi. Apakah kita memberi itu kita mengharapkan menerima sesuatu sebagai balasan atau ada ketulusan di situ ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Lutgar ya. Nah, Lutgar sekarang boleh nyanyi-nyanyi lagi ya. Saya persilahkan. Oke, Tria Musti. Ya, yuk. Tria sudah ketemu belum? Sudah. Oke, Tria ketemu apa? Saya ambil dari Matius bab 5 ayat 16. Oke. Ayatnya? Bunyinya? Ayat 16. Bunyinya? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Okay. Jadi maksudnya itu ya kita memberikan sesuatu yang nyata seperti perbuatan baik. Jadi dari perbuatan baik itu kita dapat menghadirkan Tuhan, menghadirkan kasih Allah secara nyata kepada sesama kita gitu. Oke, jadi kesaksian Kristiani ya, nanti di dalam Injil Matius itu kita menyebutnya sebagai pemuridan ya, atau kemuridan, discipleship ya. Itu adalah tidak ketika kita omong ya, saya itu Katolik, saya dari gereja atau apa, tapi lebih-lebih dari kesaksian ya. Jadi identitas kita sebagai seorang Katolik itu dikenali dari kesaksian kita ya. Tidak dari sekedar kata-kata kita ya. Oke, terima kasih Tria Mustika. Kita masih ada waktu. Hari Pangestu. Ya. Sudah ketemu Hari? Sudah, Romo. Sudah. Oke, mana Hari? Matius 25 sampai 40, Romo. Oke, ini adalah juga ayat yang sangat populer. Meskipun sangat populer, ayat ini penting banget karena ayat kunci. Yuk, Hari Pangestu. Itu dikatakan, dan raja-raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Di situ berbicara bahwa kita harus berbagi apalagi di masa pandemi ini pada saudara-saudara kita dan mereka yang serba kekurangan, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Hari. Saya kira ini juga akan menutup dari Hari ya.
yaitu dalam Injil Matius sangat penting, yaitu Yesus atau Allah bahkan ya mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang paling kecil dalam masyarakat kita. Jadi Allah itu memilih ya untuk mengidentifikasikan, menghadirkan dirinya bersemayam dalam diri mereka yang paling ringkih dalam masyarakat kita. Maka misalnya untuk teman-teman dari Keuskupan Agung Semarang, ya misalnya adalah miskin, tersingkir, lalu difabel, ya kaum lemah, tersingkir, difabel, ini adalah lokasi ya di mana Allah itu berkenan untuk bersemayam. Ya. Nah ini mengoreksi ya kadang-kadang gambaran bahwa Allah itu hanya ditemukan di tempat-tempat yang tertentu ya, dan ini seringkali tempat yang ditandai oleh misalnya yang punya ya, yang sangat religius ya, misalnya gereja ya. Dan justru Injil Matius ini salah satu yang menurut saya istimewa adalah kesadaran bahwa Allah itu berkenan bersemayam di antara mereka yang miskin, lemah, tersingkir, dan difabel ya. Termasuk pada masa pandemi mereka yang terdampak pandemi ya. Allah berkenan untuk hadir dalam diri mereka. Maka dalam diri para aktivis itu seringkali mereka mengalami ya bahwa ketika mereka memberikan berbagi nasi misalnya dengan mereka tidak hanya berjumpa dengan mereka yang terdampak pandemi, melainkan mereka sampai pada pengalaman spiritual ya, bahwa saya berjumpa dengan Allah atau Tuhan sendiri ya. Dan saya kira ini terutama nanti sangat kuat dalam diri Teresa dari Kalkuta ya, bahwa yang dia suapi bukan orang biasa, melainkan Tuhan sendiri. Oke teman-teman, silakan lanjut baca ininya, PPT-nya panjang banget ya, jadi silakan punya kesabaran untuk baca. Lalu minggu depan saya akan